Yang keempat, ya, yang keempat, teman-teman bisa masuk ke apa namanya, apa, kalimat artikel SEO ya, kalimat artikel tidak boleh ada yang berulang-ulang ya, macam-macam ya. Berulang-ulang itu contohnya seperti apa? Mungkin ada paragraf pertama sama paragraf ketujuh mirip, ada kalimatnya yang mirip dan lain sebagainya ya. Bukan copy paste ya. Ya, kebiasaan kita adalah copy paste. Satu paragraf copy paste. Nah, satu paragraf pun nanti bisa bisa ketahuan ya. Nah, setelah on page ya, sudah ya, ini contoh ya, contoh saya yang di sini ada belajar SEO WordPress ya. Nah, ini tulisan saya yang eh, ya, ini tulisan saya yang ada dikotakin sama si Google, sudah lumayan lama ini ya, istilah snippet ya. Ini kalau menurut saya ya, kenapa bisa di snippet itu? Yang pertama, ini H2 kita nih, penting nih. Ini H2 yang dibaca, dia H2-nya ya. Yang dibaca bukan H1 ya, tapi H2-nya. Kemudian poin-poin H3-nya. Nah, ini penting ya. H2 dan poin-poin H3 ya. Maka pastikan kita H2 kita mengandung keyword target, dan poin-poin H2 H3 kita ya, itu juga mengandung beberapa keyword target. Nah, ya. Nah, itu ya. Kalau ditanya, Mas, ini apakah ada backlinknya? Kalau menurut saya tidak. Justru sebelum saya backlink ini sudah muncul seperti ini ya gitu. Oke ya. Nah, kalau teman-teman sudah ngerti rumus ini ya, rumus on page ini, maka ini bisa dimakroskan ya. Ini bisa dimakroskan. Kalau sudah paham rumus on page ini, maka ini bisa dimakroskan ya. Nah, bagi teman-teman yang tidak ada media gitu ya, bingung misalnya menggunakan media apa gitu ya. Nah, saya ada ratusan media yang bisa teman-teman gunakan ya untuk apa namanya, bisa kita imakroskan ya. Ya. Kalau sudah tahu rumus on page-nya ya, maka eh, kalau sudah main rumus on page ini, berarti secara SEO ya, keyword-keyword yang kira-kira ada keyword-keyword yang di luar dari ya, di luar dari pencarian terbanyak, maka kita menang secara on page ya. Ya, contoh ya. Contoh ada, saya biasanya saya ya, dalam jualan ya, dalam jualan ya, kan ada istilah yang pertama lokal, yang kedua ada apa namanya, wilayah ya. Nah, wilayah misalnya seluruh Indonesia. Ya, ini ada wilayah lokal ya. Nah, oke. Yang ketiga ada sesuai Google Trend juga bisa ya. Nah, baik, saya misalnya saya pengen jualan menyerang ya, menyerang wilayah wilayah lokal ya. Nah, ya, maka saya harus tahu Jogja ya, lokal itu bagi saya mana? Berarti mainnya domisili dong ya, domisili. Ya, domisili saya di mana? Domisili saya bisa Jogja ya. Domisili dan istilahnya kota atau kabupaten yang mendekati. Ya, selain Jogja ada nama yang lain nggak? Ada, yaitu Yogyakarta. Ada Yogyakarta. Ya,
Nah, itu lokal untuk domisili dan kota atau kabupaten yang mendekati. Yang kedua, bisa untuk saya serang wilayah seluruh Indonesia. Nah, teman-teman harus pahami ya, Indonesia ada berapa kota? Ada berapa kota atau kabupaten ya? Ada 515 kota atau kabupaten. Ya. Nanti rumusnya ya. Ini rumus saya ya. Saya gunakan rumus seperti ini, ada 4 rumus. Ini pembahasannya bisa panjang sekali ya. Misalnya keyword target dikali 515 kota. Ya. Kemudian apa namanya? Saya tambahkan di situ jual ya, produsen dan teman-temannya kali keyword target kali 515 kota. Coba bayangin ya, kalau saya punya strategi semacam ini ya, berarti tidak ada cara lain kecuali saya menggunakan iMacros. Nah, atau mungkin ada platform-platform yang lain yang bisa persis seperti iMacros bisa. Ya, ini akan saya serang seperti ini. Ya, saya jualan maka bisa kita tembak 500. Nah, karena pertanyaannya bagaimana kalau kita jualannya? Ya, tapi kita tidak berada di kota tersebut. Kita bisa menggunakan keyword-keyword yang bukan kalimatnya menggunakan di. Ya, misal saya jual pancake durian ya, kirim ke ya. Nah, ini masukkan kota kabupaten ya. Jadi bukan di ya. Kalau di itu nanti dikira kita pembohong ya, karena saya jualan tidak di sana. Ya. Nah, seperti itu. Oke, Mas Hamsan, gimana Mas? Kita lihat Mas, coba komen-komennya ada yang bertanya nggak Mas kira-kira Mas? Banyak Pak. Banyak, coba. Oke. Langsung masuk ke pertanyaan ya Pak. Iya, coba. Baik, dari Mas Fauzi Atarasi nanya Pak. Gimana Pak kalau udah ada yang duluan main SEO nih, udah ada halaman satu bisa paling atas. Nah, kita tuh pemain baru nih Pak, pemain baru pengen ngalahin yang udah duluan main SEO. Itu Ya. gimana strateginya Pak? Oke ya. Webnya baru atau enggak itu ya? Anggaplah misalnya sudah ya, ya, misalnya ada keyword ya, keyword target yang secara umum sudah digunakan oleh banyak orang. Ya, kemudian kita pengen menggunakan keyword tersebut. Ya, sementara kita baru pemula, webnya juga web baru gitu lah, anggap begitu ya. Iya Mas, gitu ya. Nah, sekarang bagaimana strategi kita untuk mengalahkannya? Ya, pertama ya, ya, berarti bermain wilayah, periksa dulu on page-nya Mas. Ya, periksa dulu on page-nya sudah benar belum? Dulu on page-nya sudah benar belum ya? On page tadi ya, sudah kita bahas tadi ya. Oke, kemudian ya, authority webnya apakah masih web baru atau sudah web yang berauthority? Web yang berauthority seperti apa Mas? Web yang berauthority itu ya web yang ya sudah berumur, sudah ada artikel, sudah dikenal oleh Google, itu yang web berauthority, sudah dapat backlink dari luar macam-macam ya, sudah ada nilai PA DA-nya ya, itu ya, seperti itu ya, itu disebut dengan web yang sudah ada authority-nya. Tapi kalau pertanyaannya masih web baru ya, berarti tugasnya bagaimana web itu sudah berauthority dulu ya, biar dikenal dulu webnya, berarti update artikel dulu ya, update artikel yang berhubungan tentang keyword target gitu ya. Nah, kita harus pahami dulu kalau keywordnya berat, web kita masih web baru, berarti butuh proses, butuh waktu ya. Keyword berat itu bisa 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Kalau berat banget ya bisa 6 bulan. Kalau keywordnya masih tidak terlalu berat ya bisa 1 bulan bisa. Seperti itu Mas. Ya. Kalau ini sudah berauthority ya berikutnya bisa menggunakan backlink ya.
bisa menggunakan backlink ya, atau disebut dengan off page ya. Backlink itu seperti apa? Nah, ya backlink itu ya berarti kita harus mencari web lain yang mau eh, memberikan link kepada kita. Nah, strategi backlink ya banyak ya.